Halo guys, jumpa lagi dengan saya Virus. Kali ini saya lagi bongkar-bongkar motor ya. Karena ada beberapa pekerjaan yang mau saya lakukan di motor Yamaha Aerox saya. Di antaranya, tadi saya udah ngecek bagian intake ya guys. Setelah pakai pertama, saya pengen lihat hasilnya kayak gimana. Ternyata hasilnya seperti ini ya guys. Bagian intake jadi agak warna biru. Termasuk tadi di bagian throttle bodinya pun dia warna biru. Wow, warna biru. Set. Nah, jadi seperti itu ya warnanya. Terus udah dibersihin ya. Ini sisa-sisanya nih guys. Masih terlihat ya. Warna-warna biru bekas dari pewarna Pertamax. Nah, sekalian juga nih saya mau ngecek bagian magnet. Karena udah lama juga saya nggak melakukan perawatan di area magnet ya guys. Pengen tahu aja kondisi magnet di Yamaha Aerox saya guys. Emang lagi banyak bongkaran. Saya juga nanti mau ngecek bagian komstir karena agak kerasa berat ya guys. Terus mau ganti juga oli shock dan ngecek beberapa part lainnya. Oke guys, kita lebih fokus untuk pembersihan area magnet ya, alias perawatan area magnetnya. Untuk area magnetnya udah saya lepas ya guys. Nih, kayak gini kondisinya, dia kotor banget. Tuh, berdebu seperti ini ya, berdebunya nempel. Tuh ya, lumayan banyak ya guys. Kayak gini ya. Nah, di area magnet kan bersihnya nggak terlalu susah ya guys. Saya pakai kuas kayak gini sampai semua kotorannya rontok. Nah, kalau kotoran ini terlalu numpuk, ini bahaya ya. Bisa jadi salah satu penyebab kinerja spool terganggu, dan lama-kelamaan kalau kotoran numpuk bisa menimbulkan error 12. Bagian lubangnya juga kita bersihin ya. Biar nantinya dia nggak seret. Banyak banget ya debunya. Kayaknya udah lebih dari 3 bulan ya saya baru melakukan perawatan lagi. Udah bersih ya. Kalau misal kita mau semprot buat bersihin juga boleh ya guys. Cairannya apa? Bebas. Kalau untuk area magnet itu bebas ya. Saya pakai contact cleaner aja. Karena carbo cleaner dan cairan lainnya habis ya. Udah, kita bersihin aja nih. Kalau ini nggak terlalu bermasalah untuk kita bersih-bersihin pakai cairan apapun ya guys. Yang penting bersih. Nah, ini juga kita bersihin ya, biar nantinya nggak lengket pada saat kita bongkar magnet di episode selanjutnya atau di perawatan selanjutnya ya guys. Nah, kita lanjut di area bagian spool. Kita lihat nih tingkat kekotorannya seperti apa. Mau kita lepas boleh, nggak dilepas pun boleh ya guys. Kalau kita mau bersih-bersih, kita lihat dulu nih apakah ada rembesan atau enggak. Karena biasanya kalau ada rembesan oli itu yang berbahaya dan harus kita atasi. Tapi kalau dilihat aman ya, nggak ada rembesan oli, berarti ya kita bisa bersihin area spoolnya sederhana ya guys. Tergantung tingkat kekotoran ya. Kalau kotor banget boleh kita lepas. Kalau misalnya nggak terlalu kotor, ya udah cukup seperti ini aja ya guys. Ini kayaknya emang nggak terlalu kotor banget ya. Baru kayaknya. Kita bisa lap-lap aja ya. Bagian pinggiran ininya nih, utama magnet, yang nanti dia bersinggungan dengan area magnetnya. Sorry, maksudnya pinggiran spool ya. Sama seperti di Tamiya lah.
kepala angkurnya kan yang kita bersihin. Ini juga sama ya guys. Oh ya lumayan ya kotorannya. Kita mau langsung semprot tanpa lepas boleh kalau males. Kayak sekarang nih saya agak males sih sebenarnya. Kita contohin aja yang langsung seperti ini ya guys. Nah, udah pasti dia debu-debunya rontok ya. Dan ingat kalau contact cleaner itu sangat-sangat aman untuk area seperti ini ya, area elektronika atau komponen elektronika dia aman. Daripada kita pakai cairan yang lainnya. Termasuk untuk bagian si sensor CKP-nya, insya Allah aman ya guys. Cuman tetap harus pilih-pilih contact cleaner yang bagus ya. Bisa merek standar, bisa merek Rexco. Itu bagus semua ya. Kalau saya pakai sih sebenarnya merek nggak jelas juga ya. Tapi ini cukup lumayan bagus. Nah, untuk area sensornya sebelah sini kan ada 3 pin di sini untuk area sensor CKP-nya. Boleh kita bersihin juga ya. Oke gitu ya guys. Lap-lap lagi. Nah, sebenarnya cukup sederhana ya. Kalau kotorannya seperti saya ini nggak terlalu kotor, tanpa dilepas pun dia nggak masalah. Lain soal kalau udah ada rembesan seperti ini, kotornya udah numpuk, itu wajib dibuka. Oke kan? Gak terlalu kotor, bersih. Kalau kotor dia diginiin pun kerasa ya. Misal ada rembesan oli, kita intip lagi ya bagian dalaman ininya untuk memastikan ada rembesan atau enggak. Ya, aman ya guys, nggak ada masalah. Oh iya, satu lagi nih yang sering ditanyain, apakah harus dilepas si radiatornya? Jawabannya enggak ya. Selama saya melakukan pembersihan magnet atau bongkar area magnet, saya nggak pernah lepas yang namanya bagian radiator. Cukup digeser seperti aneh aja, udah ya. Mau diikat, ini nggak masalah ya guys. Karena kalau kalian bongkar sekalian sama radiator, itu boros biaya, harus ganti air radiatornya juga ya. Kalau saya hampir nggak pernah melepas bagian radiator ini ya. Ini juga kotor ya. Ntar kita sekalian bersih-bersih. Nah, kalau udah bersih seperti ini kan enak ya guys. Kinerja motor kita pun tidak akan ada hambatan. Nggak akan ada masalah lagi ya, insya Allah. Mulai dari pengisian dari spool, starter, dan insya Allah juga akan terhindar dari error 12 yang disebabkan oleh spool kotor. Ingat ya, yang disebabkan oleh spool kotor, bukan karena bagian kabelnya yang terbakar. Minimal kita lakukan pembersihan itu rutin 3 atau 6 bulan sekali biar kondisi spool dan magnetnya tetap terjaga dengan rapi ya guys. Kayak saya ini lumayan sering juga ya bikin tutorial pembersihan tentang magnet. Ya sekalian bongkar, sekalian kita bikin videonya dan kita lihat bagaimana sebelum dan sesudah area magnet ini kita bersihkan. Oke, kita akan pasang lagi ya guys. Ini udah semuanya bersih. Dan satu tips dari saya untuk menghindari bagian magnetnya macet ya. Biasanya saya sering dikasih sedikit grease ya di area ininya, biar nanti nggak karatan aja nih. Sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Biar nanti pada saat melepasnya lagi kita nggak ada masalah ya guys. Dan perlu diingat nih buat kalian yang pertama kali baru bongkar
terus masalah nih nggak bisa nyala motornya. Perlu diingat di sini ada celah untuk bagian sepinya ya. Ini nih, setelah untuk bagian sepi, dia harus sama lagi ke bagian sepi yang ada di sini nih. Ini arahnya sama dengan baut yang ini ya guys. Nah, ini dia sepinya, emang nggak terlalu terlihat. Ini kita harus samain dulu bagian sepinya. Kalau perlu kita tandain nih bagian sepi ya, RS ini. Terus kita kasih spidol biar sama. Sebenarnya kalau salah dia nggak bakal bisa masuk ya guys. Nah, bagian seperti itu dia nggak masuk. Ini kalau kita misalnya geser nih buat ini sepinya ya, kita buka lagi. Dia nggak bakal masuk ya guys. Ini ada tanda, bukan tanda buat sepi ya. Saya tanda untuk top. Kita lihatin lagi nih area buat masuk sepinya. Tes, nah udah masuk. Yakinin dulu semuanya masuk. Kalau udah masuk semua, baru kita lepas si ininya. Nah kalau dia misalnya masih belum, kayak gini nih, oglek nih ya, berarti dia masih belum pas sedikit. Tinggal kita pasin aja. Nanti tinggal kita baut ya guys. Kita pasang lagi murnya. Ini udah ada ring ya, udah saya pasang kayak gini. Punya saya itu udah agak goyang sepinya. Paling enak emang langsung pakai kunci 17. Pakai impact ya, buka pasangnya. Nah. Udah kepasang ya, udah kuat. Ini dinyalain, pasti nyala ya guys. Kita akan tes nyalain dulu ya. Oke, ini udah kepasang semua ya. Akhirnya kita lihat apakah motor nyala atau enggak ya. Kalau nggak nyala, biasanya dia cuma putar cetek-cetek, itu berarti ada kesalahan pemasangan ya guys. Nah, ini adalah pemasangan yang benar. Pasti langsung nyala. Kalau misalnya kalian masih geser pada saat pemasangan sepi atau pemasangan magnetnya kurang dalam, kurang masuk ke dalam, dia pasti cuma cetak-cetak mundur maju aja si bagian magnetnya. Nah, hal yang pertama harus lakukan adalah kalian bongkar lagi bagian magnetnya dan masukin yang benar-benar masuk. Kalau perlu kasih sedikit grease di area lubang magnetnya kayak tadi ya. Biar masuknya itu lebih enak, ngeplek ke dalam. Terus pastiin juga bagian murnya kencang, jangan sampai kendor. Kalau kendor itu bahaya ya guys. Jadi harus benar-benar pastiin bagian mur ini kencang. Insya Allah kalau kalian selalu ngikutin tutorial dari saya dari awal sampai akhir, tidak akan jadi masalah ya pada saat kalian melakukan pembersihan magnet. Nah oke guys, segitu dulu ya video kali ini. Nanti kita lihat lagi 3 bulan ke depan, berarti di awal 2026 ya. Kita akan lakukan perawatan lagi area magnet, kita cek lagi tingkat kekotorannya si magnet Yamaha Aerox saya guys. Dan kita akan lakukan perawatan lagi. Oke guys, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.